Hola guys, welcome back to my YouTube channel and welcome back to my video. Nah, ini adalah video part 4 ya, yang berkaitan dengan dimensi-dimensi mengenai administrasi gereja baru. Nah, kali ini di video part 4 ini akan membahas mengenai dimensi dimensi budaya organisasi. Nah, di dimensi ini saya juga telah membuat artikel di dalam tugas saya yang berjudul pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja organisasi di dalam gereja. Pasti teman-teman sudah tidak sabar kan untuk mendengarkan penjelasan saya lagi, walaupun penjelasannya ada banyak kurangnya, tapi saya berharap di setiap penjelasan dimensi-dimensi, di setiap video-video sebelum-sebelumnya dan video yang sekarang dan video yang kedepannya yang akan saya share ke teman-teman bisa teman-teman pahami dengan baik. Dan sekali lagi saya menerima kritikan dan saran dari teman-teman semua. Jadi jika ada yang mau menyarankan, jika ada yang mau kritik, yang saran, ada bahasa saya yang salah, penyebutan saya yang salah, teman-teman boleh komen di bawah ini. Saya sangat menerima kritikan dari teman-teman karena di sini supaya kita mau bersama-sama belajar. Nah, kita masuk di dalam penjelasan. Gereja merupakan sebuah entitas spiritualitas dan entitas sosial. Selain itu, gereja sebagai suatu organisasi non-publik juga membutuhkan kinerja sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang handal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab organisasi untuk mencapai tujuan yang telah disepakati dan tujuan yang sudah ditentukan. Maka dari itu, untuk mencapai tujuan ini perlu didukung oleh suatu kepemimpinan yang baik, yang mana di dalam gereja sendiri kepemimpinan tersebut dikepalai oleh seorang pendeta. Nah, karena seorang pendeta di dalam lingkungan gereja menjadi peranan kunci, sebagaimana pendeta dipanggil untuk melayani umat Allah guna mewartakan Injil dan menggembalakan umat-umat beriman. Menurut William mendefinisikan tugas misi utama gereja Kristen, yakni tugasnya adalah menjangkau dunia, menyembah Allah dan membangun kerjasama terhadap sesama manusia. Nah, dalam mencapai misi tersebut, gereja-gereja ditantang untuk beradaptasi dengan teknologi yang semakin berkembang setiap tahunnya, sehingga mempengaruhi gaya hidup yang meresap di dalam masyarakat. Nah, dalam rangka untuk secara efektif mencapai kebutuhan konstituen, pemimpin gereja ini semakin dipanggil untuk menganalisis organisasi mereka dan mempertimbangkan bagaimana norma dan budaya organisasi dapat membatasi kinerja di dalam gereja. Maka dalam menghadapi hal ini, teman-teman, perlu dimunculkanlah sesuatu untuk mempertimbangkan budaya organisasi yang dapat membantu gereja-gereja, khususnya di dalam menghadapi tantangan terhadap adanya perubahan dalam budaya itu sendiri, yang bisa membuat gereja-gereja kita itu bisa hancur di dalam artian di sini hancur dalam iman, masuk ke dalam iman yang mati, iman yang tidak bertumbuh, seperti itu.
Nah, dengan munculnya suatu budaya organisasi yang merupakan suatu sistem dengan adanya sekelompok manusia yang membedakannya dengan organisasi yang lainnya yang memiliki sifat karakteristik tertentu. Budaya organisasi sangat penting teman-teman dalam suatu organisasi karena merupakan pedoman dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada dalam organisasi. Sebagai ciri khas organisasi itu membutuhkan komitmen, dan organisasi itu dapat mempersatukan organisasi dengan standar-standar yang tepat bagi anggota organisasi. Nah, dengan adanya budaya organisasi ini diharapkan kebutuhan akan organisasi dapat selaras dengan perlunya mengembangkan strategi dalam mengelola dan mengukur budaya organisasi dalam lingkup gereja. Kita akan masuk di dalam pembahasan teman-teman mengenai artikel saya tentang pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja organisasi di dalam gereja. Nah, budaya organisasi ini memiliki suatu dampak positif yang kuat pada kinerja organisasi karena adanya kepercayaan nilai-nilai yang dimengerti bersama sehingga dapat tercapai suatu tujuan yang terkoordinasi. Nah, selain itu budaya organisasi juga memiliki pengaruh terhadap kinerja organisasi di dalam gereja. Tentunya di dalam sebuah gereja pasti terdapat suatu organisasi atau suatu persekutuan, dan di dalamnya itu organisasi itu banyak terdapat kumpulan orang-orang dari latar belakang yang berbeda-beda, latar belakang kehidupan serta latar belakang tentang budaya yang berbeda-beda dan sangat jauh perbedaannya untuk setiap orang. Nah, dan setiap orang juga mempunyai budayanya masing-masing, sehingga seringkali budaya ini menjadi salah satu permasalahan yang terjadi di dalam gereja. Kenapa budaya ini menjadi salah satu yang permasalahan yang sering terjadi di dalam suatu gereja? Hal ini dikarenakan pemikiran budaya setiap orang itu, setiap individu itu berbeda-beda, dan seringkali terjadi permasalahan di dalamnya akibat pandangan-pandangan dan pendapat tiap orang yang berbeda-beda akibat dari pemikiran budaya-budaya ini. Dan setiap individu ataupun setiap orang itu terbiasa dengan budayanya, terbiasa dengan tradisi mereka masing-masing, sehingga seringkali susah untuk mengubah kebiasaan dari kebudayaan setiap orang atau setiap individu. Nah, selain itu juga teman-teman, budaya organisasi juga penting untuk saling membangun toleransi dan sikap saling menghargai di dalam suatu kelompok, di dalam suatu organisasi, di dalam suatu persekutuan. Nah, setiap organisasi tentu saja bukan hanya per orangnya, tetapi organisasinya juga tentu saja mempunyai budaya dan karakteristiknya setiap organisasi dan persekutuan yang berbeda-beda. Dan itu biasanya yang menjadi hambatan terhadap kinerja di dalam organisasi. Lalu budaya organisasi sendiri memiliki dampak yang negatif terhadap kinerja, apalagi di dalam gereja. Nah, karena kan sekarang kita berada di dalam
sebuah masa yang setiap tahunnya itu terus-terusan berkembang pesat, dan yang dimana kita tahu di masa sekarang ini semua itu adalah serba teknologi, dan setiap tahunnya itu bukan hanya teknologinya yang berkembang namun pola pikir dan pola hidup manusianya juga itu semakin berkembang pesat. Banyaknya perubahan-perubahan itu bukan hanya di dalam teknologi saja, dan inilah yang menjadi salah satu kesulitan budaya organisasi, karena di sini masih banyak organisasi-organisasi gereja yang masih memakai budayanya yang lama. Masih banyak organisasi budaya masih banyak organisasi yang masih memikirkan pola pikir budayanya yang lama, sehingga inilah yang menjadi salah satu permasalahan yang penting, kalau mau dibilang yang paling sering terjadi untuk melakukan kinerja yang lebih baik ke depannya. Untuk itu perlulah untuk setiap gereja juga bersiap-siap dalam menghadapi setiap perubahan. Kemudian perlulah agar budaya organisasi ini tidak menjadi hambatan terhadap kinerja di dalam gereja. Kiranya juga budaya organisasi ini bukan hanya dijadikan permasalahan dan bukan hanya menjadi pengaruh yang negatif, tetapi bisa membawa pengaruh yang positif dalam setiap tugas dan tanggung jawab gereja masing-masing. Dan itulah pembahasan singkat kita pada video part 4 kali ini mengenai dimensi budaya organisasi. So, buat teman-teman yang suka sama video saya, silakan jangan lupa teman-teman untuk di-subscribe, like, comment, and share. Dan semoga dan selalu harapan dan doaku adalah kiranya video dan semua materi-materi, semua hal-hal yang saya sampaikan di video ini teman-teman bisa mengerti dengan baik, teman-teman bisa pahami dengan baik, dan bisa kita saling men-share, bisa kita saling diskusi walaupun hanya di dalam video. So, buat teman-teman yang masih penasaran dengan video-video dimensi yang selanjutnya, karena ada 2 video dimensi lagi yang akan saya jelaskan. Untuk buat teman-teman yang ingin masih penasaran, tetap stay tune di YouTube channel saya, jangan kemana-mana. Walaupun video saya banyak kurangnya, tetapi saya percaya dan saya berharap bahwa video ini bisa berguna buat teman-teman semua, buat teman-teman yang baru belajar. Terima kasih buat teman-teman semua, dan sampai jumpa ke video-video di part-part selanjutnya yang membahas tentang dimensi yang berkaitan dengan administrasi gereja baru. Thank you semua teman-teman. Bye bye. Tuhan memberkati.